Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang menarik lagi nih untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin membuat konten di YouTube yang bermanfaat itu kayak apa sih gitu. Karena YouTube saya sendiri adalah konten-konten yang isinya saya anggap bermanfaat dan bisa berbagi untuk teman-teman semua. Nah, kesulitan dari membuat konten yang bermanfaat adalah kita selalu berpikir apakah benar ini bermanfaat untuk konsumen atau tidak kan gitu. Tetapi teman-teman nggak usah pusing, teman-teman cukup fokus kepada apa itu kata kunci, apa itu keyword gitu ya. Nah, kalau teman-teman butuh ide bermanfaat, cara ini yang otomatis dicari. Cara ini pasti dicari, cara ini pasti dipakai karena ini sudah termasuk hukum alam gitu ya. Nah, ingat saat kita membuat konten yang bermanfaat, kita tidak bisa sembarangan membuat konten. Kita tidak bisa sembarangan membuat konten yang jokes, yang lucu, yang aneh, itu nggak bisa karena fokus kita sudah pada hal-hal yang sifatnya bermanfaat gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kata manfaat itulah yang dicari, berarti penonton sedang mencari solusi untuk kehidupan mereka. Solusinya seperti apa sih? Nah, ini ya. Ini adalah cara yang paling mudah. Penonton itu akan menggunakan kata-kata seperti ini. Yang pertama adalah bagaimana cara, kemudian tutorial. Yang ketiga adalah intinya ada cara ditambah dengan topik. Ya, jadi bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, tutorial masak, tutorial makan. Itu aja adalah hal-hal yang bisa kita katakan bermanfaat, yaitu tentang how to kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman bisa melihat di sini contoh cara makan ya. Kalau kita ketikkan cara makan, otomatis akan banyak sekali daftar-daftar yang muncul di pencarian YouTube gitu ya. Teman-teman bisa memilih salah satu dan membuat kontennya. Kalau teman-teman berpikir itu kan sudah banyak konten yang membuat hal-hal seperti itu gitu. Nah, malah sebenarnya orang selalu mencari referensi lebih dari satu kali. Karena sekali lagi ini hukum alam. Jadi misalnya kamu ingin mencari cara melamar kerja gitu. Kamu nggak mungkin hanya melihat satu video. Kamu mungkin akan melihat 10-20 video untuk meyakinkanmu bagaimana cara melamar kerja yang benar gitu, yang langsung diterima oleh HRD. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita selalu mencari video itu lebih dari satu untuk cara gitu, untuk tutorial. Ini adalah cara makan. Kemudian ini saya berikan contoh lagi adalah cara kaya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini waktu saya ketikkan cara kaya gitu, yang muncul adalah terutama cara kaya di games gitu ya. Jadi di sini daftarnya yang paling sering muncul adalah cara kaya misalnya dari Pet Simulator, dari Growtopia, dari GTA 5 itu cukup dominan gitu. Kemudian nanti ada bagaimana cara kaya dari saham, dari kripto, ya kan, dari warnet. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita buat. Jadi teman-teman tinggal mengkondisikan diri teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman ingin membuat konten cara kaya di warnet simulator ya, mau nggak mau teman-teman harus cari warnet simulator itu apa, apakah teman-teman bisa membuatnya, dan apakah teman-teman bisa membuat video kontennya gitu ya. Atau misalnya di sini ada cara kaya mendadak gitu. Nah, tapi teman-teman belum kaya nih, ya berarti tutorial ini nggak bisa dipakai gitu. Membuat konten ini tidak bisa ya. Ya tinggal dieliminasi aja, tinggal kita buang aja idenya gitu ya. Saya berikan contoh lagi adalah cara bikin. Nah, ini ya. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat di cara bikin yang muncul di dalam pencarian adalah tentang makanan gitu ya, tentang kue, tentang di sini dituliskan ada nastar, ada cireng ya kan, tentang cemilan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat cara bikin yang berpotensi muncul
paling cepat adalah ya cara makan dan cara bikin kue gitu. Jadi teman-teman bisa melihat di sini berhubungan dengan kuliner. Ya, cara bikin yang lainnya gimana ya? Cara yang bikin lainnya bisa aja muncul, tetapi dengan dua kata kunci ini aja yang paling sering muncul adalah yang kuliner. Jadi teman-teman bisa ke dapur membeli bahan-bahan dulu ya, kemudian masak, kemudian silahkan bikin. Karena sekali lagi untuk cara membuat saja itu atau cara bikin itu pasti ditonton, satu penonton itu pasti menonton lebih dari satu video gitu ya. Sekarang kita coba misalnya di sini. Ini adalah kata kunci dari cara bikin tadi. Kalau teman-teman lihat di sini cara bikin yang sudah teman-teman lihat. Nah, di sini ada cara bikin nastar yang lembut dan enak gitu. Kalau kita klik, teman-teman bisa melihat di sini akan banyak sekali dari channel-channel YouTube-nya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini ya, ada yang baru ditonton 643 kali gitu. Jadi dan itu 6 hari yang lalu. Jadi teman-teman jangan khawatir sudah banyak yang bikin nanti nggak ada yang nonton. Ini baru dibuat 6 hari yang lalu loh. Bayangkan. Dan itu tetap ada yang nonton karena orang sekali lagi selalu mencari video cara itu lebih dari satu. Dan biasanya mereka akan melakukan hal ini teman-teman. Mereka akan melakukan filter, kemudian mereka akan mengubah tanggal uploadnya. Jadi bisa aja mereka akan mengubah menjadi bulan ini misalnya. Nah, nanti daftar videonya berubah lagi gitu. Jadi memberi kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa membuat video atau membuat konten YouTube yang bermanfaat gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali istilahnya video-video yang baru saja diupload dan belum banyak yang nonton, dan saya yakin tetap akan ada yang nonton karena ya cara membuat nastar itu ya begitu-begitu saja gitu kan. Tetapi mereka ingin mendapatkan keyakinan diri bahwa nastar yang mereka buat itu benar gitu loh. Ya, mungkin itu aja video dari saya tentang konten. Nanti akan saya buat juga tentang konten yang lain ya. Tetapi jangan lupa untuk di subscribe dulu. Itu saja, kita ketemu di video selanjutnya.